Oke, selamat pagi semuanya. Wah, sepi ya. Selamat pagi semuanya. Kok masih ada yang melamun ya? Oh siang. Oh udah siang ya? Belum lah, masih jam 11. Sekali lagi dong, selamat pagi semuanya. Oh, yang kenceng cuma satu ya, yang cewek-cewek sebelah sini dong. Di sini nggak ada yang jawab dari tadi. Selamat pagi semuanya. Oh memang kalem ya, tipe-tipe cewek kalem gitu ya. Oke, puji Tuhan pagi hari ini kalau yang belum tahu namaku Aza. Bisa dipanggil Azalea. Azalea cantik juga boleh, enggak deh bercanda. Azalea aja. Hari ini seperti doaku tadi, mari kita mau punya kangen gitu ya sama firman Tuhan. Enggak cuma kangen mau ketemu teman-temannya, tapi kita mau kangen untuk belajar firman Tuhan. Saya di sini juga belajar, teman-teman juga belajar. Cuma bedanya saya belajar duluan. Jadi sekarang anggap aja saya teman kelas yang lagi presentasi materi pelajaran yang sudah saya siapin gitu ya. Nah hari ini teman-teman kita mau belajar tentang satu hal yang mungkin udah tahu, tapi saya mau kita tahu lebih dalam gitu ya. Kalau manusia pada umumnya, kita ini nanti kita lihat apakah kita ini manusia pada umumnya atau manusia yang kayak lagunya Sal Priadi dari planet lain gitu. Bukan. Jadi kalau manusia pada umumnya itu, dosa itu biasa. Nanti kita bisa cari Tuhan kok biasa gitu ya. Yang kedua, kalau manusia pada umumnya, kok balik lagi ya? Oh ini. Masih muda, dosa itu enggak apa-apa. Nanti toh kita wajar lah, maklum lah kalau lupa-lupa Tuhan dikit maklum lah. Orang masih muda kok, masih panjang umurnya. Kalau manusia pada umumnya, oh gampang, dosa gak apa-apa. Tapi diimbangi sama kebaikan. Aku rajin donasi, aku rajin ke panti asuhan, bikin bakti sosial. Atau aku sering bantuin temenku kok, gak usah tentang bakti sosial lah. Sering bantuin temenku kalau dia butuh temen curhat, aku baik kok. Nanti kita bisa laporan sama Tuhan, nih loh Tuhan. Aku udah rajin berbuat baik. Gak kurang ya toh? Gak apa-apa lah, dosa tipis-tipis, gak apa-apa. Dosa yang dilakukan sama manusia pada umumnya ini, mereka kejar Tuhan, rajin ibadah. Tapi tobat, maksiat. Oh, ke gereja iya, habis ke gereja gosip. Habis ke gereja pulang ke rumah, lempar sepatu, disuruh mamanya. Aduh mama ini cerewet pol, sukanya nasihati tok ae, pusing kepalaku. Jadi makin dahsyat gitu ya, tobat maksiat makin dahsyat gitu. Ini tapi manusia pada umumnya. Kalau manusia yang percaya Yesus, seberapa banyak di sini sudah percaya Tuhan Yesus menjadikan Tuhan dan juru selamat dalam hidupnya, boleh angkat tangan? Oh ada yang jempol, mantap loh, kalau jempol udah banget ini, oke boleh turun tangan. Nah bedanya teman-teman, sadar gak? Dari tadi itu panahnya ke atas terus. Jadi manusia berusaha kejar Tuhan. Tapi kalau kita ini, kalau saya boleh bilang dalam bahasa Jerman, kita yang kampret-kampret ini, kita ini Tuhan yang cari kita loh. Segitunya Tuhan itu mau cari kita. Dan apakah yang ada di dalam kita yang manusia percaya sama Tuhan Yesus ini ada dosa? Kok masih bisa berbuat dosa? Katakan kan sudah percaya Yesus, sudah kenal sama Tuhan Yesus, sudah nyanyi ke depan, sudah nyanyi luar biasa, pakai memuji Tuhan, doa, oh kamu tuh doa, angkat tangan. Tapi kok masih bisa berbuat dosa? Ah gampang lah, nanti kan bisa minta ampun sama Tuhan. Ada kasih karunia, kan Tuhan maha mengampuni, Tuhan maha kasih. Gak apa-apa, waktu firman gak usah terlalu dengerin lah. Santai aja, kita ngobrol aja. Ini gamenya ini kemarin skin apa yang baru kamu udah beli tak? Waktu firman gak usah terlalu serius. Gak usah terlalu denger, no gak apa-apa. Udah tahu aku, firman tuh aku punya di Alkitab sudah ada. Tinggal baca lagi. Khotbahnya yang khotbah kecil itu, gak usah direngokno itu, gak usah didengerno itu. Gak usah gak apa-apa, ada kasih karunia. Tuhan maklum kok, dagingku lemah. Jika waktu firman AC-nya kenceng ngantuk itu enggak apa-apa. Enggak apa-apa, daging kita lemah. Masih manusia, masih wajar gitu ya. Diulangi aja, kalau sudah diingetin sama firman Tuhan, enggak boleh ragu-ragu, enggak boleh khawatir, enggak boleh malas ke gereja.
Diulangnya, hari ini tuh aku ada, nanti sore tuh basket. Kalau pagi aku ke gereja, lah capek aku. Nggak usah gereja enggak apa-apa, diulangi aja enggak apa-apa, enggak sengaja kok. Namanya juga masih manusia, masih wajar. Ini yang paling sering, masih muda, tobat lagi enggak apa-apa. Wong masih muda kok, umur kita tuh masih panjang. Enggak apa-apa, hari esok Tuhan yang pegang, amin. Enggak apa-apa kalau bikin dosa, Tuhan pegang kok, enggak apa-apa. YOLO, enggak apa-apa, hidup cuma sekali, masa hidup lurus-lurus terus Kak Aza? Masa hidup cuma baik-baik terus rajin ke gereja, taat sama orang tua, ya bandel dikit enggak apa-apa. Oh hidup cuma sekali loh, masa enggak boleh? Santai aja Kak Aza, enggak ada yang tahu. Aku lagi bikin dosa tuh diem-diem. Aku gak lapor ke Kak Oliver, aku gak lapor ke mentorku. Aku dosanya diem-diem. Nah, apakah manusia yang percaya Yesus boleh punya attitude yang seperti ini? Oh, ini langsung ada yang thumbs down, gak boleh gitu ya. Nah, oke lah. Karena tadi kan kita sudah bahas itu tadi kan. Oke lah, saya mau mengulang. Jadi hari ini kita mau belajar bagaimana cara mengulang dosa yang baik dan benar supaya gak ketahuan Tuhan. Bisa? Kita baca yuk sama-sama. Roma 6 ayat 1 sampai 2. 2, 3. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Rasul Paulus ngomong sama jemaat Roma yang sama kampretnya kayak kita. Mereka ini merasa, oh aku ini sudah percaya Tuhan. Tidak apa-apa dong, hyper grace kok. Kasihnya Tuhan tuh bebas. Tidak apa-apa kita bikin dosa. Rasul Paulus tanya ini, tanya balik. Kasih pertanyaan retorika. Oh gitu, kamu mentang-mentang udah dibebasin sama Tuhan, Tuhan sudah mati disalib buat kamu ini semua. Terus kamu bebas bikin dosa nanti diampuni lagi. Kan kasihnya Tuhan tuh overflow. Gak masalah lah. Enggak, Rasul Paulus bilang sekali-kali tidak. Enggak bisa. Kita sudah mati, kita telah mati bagi dosa. Gimana kita mau hidup di dalamnya? Jadi hari ini saya bercanda tadi ya, untuk belajar mengulangi dosa yang baik benar, itu gak bisa. Karena kita mau belajar, I will not repeat, but because I have repent. Kita udah bertobat. Siapa di sini sudah bertobat? Merasa dirinya sudah bertobat? Oh belum? Yakin belum? Masih. Pertobatannya tuh masih separuh-separuh lah. Kadang tobat, kadang kumat gitu ya. Enggak, kita mau, nah ini mungkin pemahaman bertobatnya yang perlu kita pelajari sama-sama hari ini. Baca lagi yuk, lebih kenceng ya. Walaupun pakai masker, lebih kenceng gitu ya. 1, 2, 3, Roma 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Boleh sekali lagi supaya telinga kita dengar, pikiran kita nangkep gitu ya. 1, 2, 3. Karena kita tahu supaya amin. Boleh sama-sama katakan amin? Amin. Nah, yang pertama, sudah percaya Yesus, tadi kalau teman-teman lihat, karena kita tahu bahwa, gitu ya. Jadi sehari ini kita mau fokus di satu ayat ini aja. Ini keterlaluan kalau sampai pulang ke rumah ditanya mama papanya hari ini belajar apa nggak tahu. Kita cuma belajar satu ayat ya. Selama 35 menit kurang lebih. Karena kita tahu bahwa, sudah percaya Yesus, sudah tahu harusnya, ada harusnya nih. Bahwa apa? Kita ini sudah bertobat. Kok tahu Kak Aza kalau kita sudah bertobat? Karena manusia lama kita disalibkan bersama dengan Kristus. Jadi waktu kita terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat seperti yang teman-teman tadi sudah angkat tangan, kita ini sudah bertobat teman-teman. Pertobatan itu bukan usahamu loh ya. Kita enggak bisa bertobat. Enggak bisa punya inisiasi untuk bisa mau kenal Tuhan baik, mau enggak jadi anak nakal tuh enggak bisa. Sebelum kamu percaya sama Yesus. Lihat baik-baik ya. Maaf karena saya guru SD, jadi gambarnya misalnya cuma stickman. Kalau Kristo mungkin lebih jago ya. Nah, hari ini saya mau ajarin ini bawa pulang baik-baik. Natur, kalau natur bahasanya kesusahan. Desire, keinginan.
apa yang ada di hati sama pikiran, waktu kita belum percaya Yesus, lihat ya, keinginan kita tuh tidak bisa tidak berbuat dosa. Boleh bilang sama-sama? Tidak bisa tidak berbuat dosa. Sekampret ini teman-teman. Sejahat ini kita. Jadi pertobatan itu bukan karena maumu, tapi karena inisiatif Allah yang mendorong kita dengan kasih karunia-Nya. Keberadaan kita sebelum percaya Yesus tuh ini, tidak bisa tidak berbuat dosa. Spidolnya kok hilang? Enggak ada ya spidolnya? Oh ya enggak apa-apa. Tapi waktu kita sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, keberadaan kita berubah. Desire-nya kita berubah, keinginan hati dan pikirannya tuh bisa atau mampu untuk tidak berbuat dosa. Ngerti gak perbedaannya? Nangkep gak? Waktu kita belum percaya Yesus nih di sini, keinginan hati dan pikiranku, apa yang aku mau itu tidak bisa tidak berbuat dosa. Jadi selalu pengennya jahat, selalu pengennya nakal, selalu pengennya yang gak baik. Tapi waktu kita sudah terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupan kita, Tuhannya yang jelas, Tuhan Yesus Kristus. Kita, hati dan pikiran kita mampu, bisa untuk tidak berbuat dosa. Jadi kita bisa untuk melakukan yang benar, yang baik, yang sesuai firman Tuhan. Amin? Ada amin enggak? Kalau enggak amin ini berarti enggak ngerti. Nangkep ya. Saya ulang sekali lagi. Keinginan hati dan pikiran itu sebelum percaya Yesus, kalau tadi kan semua udah percaya Yesus ya. Ini sebelum kita percaya Yesus, tidak bisa tidak berbuat dosa. Jadi pengennya selalu jahat, selalu jahat, selalu jahat. Tapi waktu kita terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita bisa, mampu, dimampukan, dibisakan untuk melakukan yang baik. Untuk tidak berbuat dosa. Nah, lihat lebih jelas lagi. Enggak cuma tahu, tapi sadar. Berapa banyak dari kita mengulang dosa karena kita pura-pura pingsan. Pura-pura gak tahu, aku gak pernah kok diajari kayaknya sama Kak Oliver untuk mengampuni musuhku. Gak segampang itu Kak Aza. Kamu tahu rasa sakitnya itu sampai gitu loh. Gak bisa aku mengampuni. Susah, gak mungkin. Kamu gak pernah ngalamin soalnya Kak Aza. Yesus alamin teman-teman. Mau semenderita apa? Mau playing victim kayak apa? Mau merasa paling menderita kayak apa? Tuhan pernah alamin paling menderita. Dia tahu rasanya sakit hati. Dia tahu rasanya menderita gak bisa, susah sekali itu dia tahu. Makanya itu dia yang menolong kita, dia yang memampukan kita untuk bisa sadar supaya gak bikin dosa. Jadi sadar bahwa kita ini sudah bertobat. Teman-teman percaya Yesus itu berarti sudah bertobat. Paham ya? Jadi kalau saya tanya siapa yang sudah bertobat, angkat tangan karena kalian sudah percaya Yesus. Bertobatnya ini ingat lagi, gak cuman bertobat, oh ya berarti rajin ke gereja tiap minggu, bukan cuman itu. Tapi ingat, manusia yang lama, saya yang lama sudah disalibkan bersama Kristus. Kita gak bertobat sendirian, bukan atas maumu, tapi atas dorongan Tuhan di dalam kehidupan kita, lewat kasih karunia-Nya. Dia mati disalib, menggantikan kita untuk yang kita harusnya dihukum, kita gak dihukum teman-teman. Dia yang tanggung semuanya itu, supaya hari ini kita bisa hidup jadi edisi yang baru. Kalau mungkin teman-teman ada tag gitu ya, kita semua manusia ini punya tag itu, kita udah bukan manusia lama, tapi udah diganti tagnya, manusia baru. Jadi saya yang baru. Ya memang mungkin kalau yang hidungnya pesek gak jadi mancung gitu ya, setelah terima Tuhan gak gitu. Tapi kehidupan kita ini sudah dibebaskan oleh Tuhan. Dibebaskan dari apa Kak Aza? Yang kedua, tujuannya apa sih kok kita ini disalibkan bersama dengan Kristus? Buat apa? Kenapa kok saya harus menjadi manusia baru? Buat apa? Fungsinya apa? Tujuannya apa? Allah mau apa sih kalau aku sudah nggak berteman sama dosa tuh Allah maunya apa? Supaya, itu ada kata supaya. Supaya itu menunjukkan tujuan. Tubuh dosa kita hilang kuasanya. Yang tadi kita ngomong, dagingku masih lemah. Masih manusia, masih wajar. Dibantah sama ayat ini. Enggak lemah teman-teman. Karena apa? Karena hilang kuasa dosanya. Saya kasih supaya gampang ya. Kita ini
kuasa dosa itu kayak baju hitam yang saya pakai ini. Jadi pakaian ini tuh ada maksudnya gitu ya. Waktu Tuhan hilangin kuasa dosa kita itu, dia copot. Dia lepas kuasa dosanya, dia hilangkan. Jadi kita hidup ini udah gak pakai kuasa dosa. Kita bebas. Kita lepas, kita bebas ikut apa yang Tuhan mau. Kita bebas untuk melakukan kebenaran. Kita bebas untuk jadi sempurna seperti Kristus. Bukan berarti kalau ke sekolah terus jadi sains yang saya gak ngomong sama perempuan, saya gak ngomong sama laki-laki. Saya ngomongnya pelan-pelan, saya tidak pacaran, gak gitu juga. Kita hidup senormalnya ini, tapi arahnya bukan untuk melakukan dosa. Ngerti gak? Nangkep gak? Jadi kita bebas, sudah gak ada kuasa dosa. Sudah bebas, sudah gak dihukum lagi sama dosa. Sudah tidak berbuat dosa lagi. Tapi kita dimampukan untuk tidak berbuat dosa. Kemampuan yang sebelumnya kita gak punya, skill yang sebelumnya kita gak punya, Tuhan kasih buat kita. Dan kuasa dosa itu seserem apa sih Kak Aza? Nah. Kayak gini. Jadi kuasa dosa itu, saya harusnya kedengeran ya. Gini. Saya boleh nggak sih ke sana? Boleh. Saya boleh ke tengah nggak? Oh nggak boleh ya? Ya, sayang sekali. Jadi gini, kuasa dosa atas kita tuh benar-benar mengikat gitu loh. Mengikat itu, kalian kalau udah adiktif sama sesuatu, ngerti gak? Kalian suka sama sesuatu, kayak saya ini lagi suka sama satu grup gitu ya. Dan saya suka banget nonton ini nih, kayak wah bagus ini, ganteng, cakep, pokoknya semua yang kelihatannya bagus gitu loh. Dan itu adiktif buat saya, dan itu mengikat, mengikatnya dosa ini sampai bikin kita mati. Teman-teman, maut itu kematian kekal loh. Dan itu bukan cuman cerita Alkitab, bukan. Itu nyata. Mati kekal tuh teman-teman tahu rasanya. Sama sekali jauh dari Tuhan. Dan itu mengikat, sangat menyengsarakan kita. Dan kita gak bisa nih nyopot sendiri, gak bisa. Harus ada satu pribadi yang kuat, yang bantu copotin ikatan itu. Supaya kita gak terikat lagi sama dosa. Hilang. Sorry muncrat. Hilang kuasa dosanya. Ngerti gak? Nangkep gak? Semengikat itu, kita yang harusnya nih mati, layak mati, binasa, kekal. Ingat ya, bukan cuma sehari 2 hari loh ya. Tapi selama-lamanya kita nih harusnya mati, kekal. Gak bisa lagi bersama dengan Tuhan. Tapi Tuhan hilangin kuasa dosa itu. Amin. Makanya saya ada maksud tuh, tulisan kuasa dosanya kecil. Tapi sudah disalibkan bersama Kristusnya lebih gede. Karena apa? Itu yang lebih besar di dalam kita. Kalau kita ngomong dagingku masih lemah Kak Asa. Manusia masih wajar untuk bikin dosa. Enggak. Karena kita berjuang untuk hidup dalam kebenaran itu enggak sendirian. Kita hidup berjuang melakukan kebenaran itu bersama dengan Kristus. Karena tadi kita meninggalkan manusia lama kita ini disalibkan bersama dengan Kristus. Jadi sekali lagi bukan karena kamu, tapi karena Dia. Amin. Nah, tapi kok kenapa masih jatuh dalam dosa? Ya pertanyaan kita di awal tadi. Rairi di buku Teologi Dasar 2, nanti kalau mau pinjem boleh tapi dibalikin ya. Dia ngomong, kematian dosa di Roma 6 ini tuh artinya apa? Pisah dari kekuasaan dosa. Kita udah gak bestie lagi sama dosa. Tapi ingat, walaupun kita sudah dihilangkan kuasa dosa atas hidup kita, bukan berarti dosanya hilang sama sekali. Oke, dadah, dosa kamu lenyap kayak film-film Superman atau film-film hero yang kita tahu. Musuhnya sama sekali lenyap, enggak. Tapi dosanya masih ada di sekitar kita. Kayak gini. Dosa itu kan menarik ya. Dosa itu nikmat. Nggak perlu diajarin juga bisa, gampang. Nanti saya bantu beresin kok. Dosa itu kayak gini teman-teman. Kita jalan, dia ada di mana-mana. Wah bagus ya. Oh enggak, aku sudah bertobat. Oh ini kayaknya yang ini enggak apa-apa, ini dosa kecil kok. Di dalam Kristen enggak ada dosa besar, dosa kecil. Dosa adalah dosa.
Waktu firman main HP dosa nggak? Kalau nyatet ya nggak apa-apa. Tapi kalau dengerin yang lain ya tolonglah. Coba bayangin Tuhan yang maha kasih kita privilege untuk dengerin firman-Nya, terus kita main HP. Itu namanya keterlaluan. Yang kedua apa? Tidak tahu diri. Sorry ya kalau agak kasar, saya juga kadang-kadang gitu Pak. Apalagi kalau yang khotbah tidak teologi saya, oh Tuhan tolong. Saya tidak bisa mendengarkan yang seperti ini, tapi saya berusaha dengar. Karena apa yang mendorong saya bukan Azalea, tapi Tuhan Yesus Kristus. Aza, dengar. Walaupun sudah S2, dengar. Gak enak firman-Nya Tuhan, dengar. Supaya apa? Ada sesuatu yang aku mau ajarin ke kamu. Hari ini teman-teman mungkin sudah tahu. Oke lah bertobat, sudah tahu. Tapi ingat dosa ini ada di sekitar kita dan ini menarik. Dan ini sampai mati teman-teman, dosa itu mengitari diri kita. Kalau ini mungkin ada bisa dianimasi gitu ya, dosa itu bisa terbang kayak, halo cantik. Yuk bisa yuk sama aku lagi yuk. Ayolah, enggak apa-apa. Dikit aja, sekali aja diulangi enggak apa-apa. Tapi enggak, kita tahu aku sudah bertobat. Aku sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Hari ini aku jalan ngelewatin dosa di sekelilingku. Aku jadi Azalea yang baru. Aku jadi Youth FGF yang baru. Bukan jadi yang lama lagi, bukan yang gampang ngomong manusia lemah dan lain sebagainya. Enggak. Dan ini, kenapa kuasa dosanya hilang? Supaya waktu ada kayak gitu tadi kita nggak tunduk. Kita nggak jadi hamba. Oh, kalau dulu sebelum percaya Yesus lihat dosa, wah mau diambili, semuanya mau diambili. Kalau sekarang ini, waktu kita sudah hilang kuasa dosanya, kita nggak tunduk. Tapi kita lihat kepada Kristus. Tuhan ada dosa, Tuhan pengen coba Tuhan. Aku gak mau jadi anak muda yang gak gaul. Aku mau ke diskotik Tuhan, aku mau ajeb-ajeb Tuhan. Gimana dong? Aku mau minum-minum sampai mabuk kayak anak muda itu loh, kayak gaul gitu loh Tuhan. Aku mau. Tuhan bilang enggak. Nanti penyakitan masa tuamu. Stroke nanti nyusahin anak sama keturunanmu. Waktu muda jaga hidup baik-baik. Makanan jaga, gendut ya bolehlah kalau makannya suka. Tapi jaga olahraga. Waktu muda pakai kaki tangan yang masih kuat ini untuk lakuin yang benar, untuk lakuin yang sehat. Kita jadi diciptakan tuh bukan Tuhan ciptain, oke, anak-anak muda FGF Surabaya, aku ciptakan kamu untuk jadi gaul. Tidak. Tuhan ciptakan kita untuk jadi benar. Tuhan kembalikan ke desire yang natur yang awal, kita bisa untuk tidak berbuat dosa. Kak Za, kenapa sih kok dosa itu kok nggak dimusnahkan aja? Kenapa kok nggak bisa hilang, kenapa? Kenapa tetap ada di sekitarku? Karena dosa itu dampak teman-teman. Jadi kita harus berjuang untuk melawan itu. Tapi sekali lagi yang mau saya tekanin diulang-ulang dari tadi, kita tidak sendirian. Ada Tuhan, Tuhan kirim mentor, Tuhan kirim teman, yang membantu kita. Tapi teman-teman ingat, ada satu pribadi yang harus selalu ada di dalam komunitasmu. Kamu jalan bareng-bareng sama anak gereja, gak menjamin kamu bisa jaga kebenaran. Tapi kalau ada Kristus di dalam hidupmu, Dia yang akan jaga kita. Tapi kalau udah dijaga, jangan kayak, Jangan kayak gak bisa diatur, gitu ya, harus taat. Tadi kan sudah dibuat untuk supaya enggak tunduk, supaya lihat ke atas, supaya lihat kepada Kristus, untuk taat sama kebenaran. Jadi kita juga mau Tuhan, kalau Tuhan mau gandengan sama aku juga mau pererat gandengan tanganku. Caranya gimana? Datang ke gereja ini, dengar firman, memuji Tuhan. Waktu di rumah, baca firman juga, jangan dianggurin firmannya, jangan yang dilihat anime-anime terus. Atau novel-novel, cerpen-cerpen terus, ya itu enggak apa-apa untuk selingan. Tapi yang utama, bangun tidur itu ingatnya firman Tuhan. Oh aku harus baca, kalau gak bisa bangun tidur, maksudnya pagi hari, waktu sebelum tidur, kasih waktu buat Tuhan. Loh Kak, masih muda loh, jangan terlalu serius. Gak apa-apa. Mau kapan, mau nunggu kapan? Iya yakin tak kalau kalian hidup 10 tahun lagi. Kalau besok, kalau pulang gereja ini meninggal. Coba dipikir, saya gak nakut-nakutin ya. Tapi ini kenyataan teman-teman.
Emang tsunami itu datang ada pengumumannya. Bapak ibu sekalian yang ada di pantai, tolong siap-siap mau tsunami. Tolong minggir dulu. Enggak, tsunami datang langsung biar hilang. Lenyap. Jadi coba dirasain baik-baik, diingat saya sudah bertobat. Tuhan sudah mati buat saya, Tuhan sudah sayang sama saya. Kapan saya mau beneran sayang sama Tuhan? Kalau udah disayang jangan sok cool. Lakuin apa yang dia mau. Jangan sok semaunya sendiri. Jadi anak muda jangan jadi muda yang berbahaya. Jadi muda yang memberkati. Buat keluarga, buat teman-teman. Dan yang paling utama, untuk dirimu sendiri. Supaya nggak ada lagi anxious, mental health itu, dan lain sebagainya. Kalaupun ngalamin itu, jalanin bareng Tuhan. Ada Tuhan yang di dalam kita, Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Beberapa minggu lalu kan udah dijelasin ya Kak Oliver ya, tentang Roh Kudus. Kalau mau tahu lebih dalam lagi ikut kelas kamnya Yuta, promosi ya. Enggak. Jadi gini ya, sekali lagi, sudah disalibkan bersama Kristus, sudah hilang kuasa dosanya. Agar, supaya tubuh kita tidak tunduk pada dosa. Melainkan apa? Tunduk kepada kebenaran Allah. Boleh baca sama-sama? 2, 3. Melainkan tunduk kepada kebenaran Allah. Jadi teman-teman, hari ini kita udah belajar. Repent. Bukan repeat lagi. Dari Roma 6 ayat 6. Jadi nanti kalau pulang ditanya, jangan sampai gak tahu ya. Ayatnya di mana? Roma 6 ayat 6. Semuanya serba R. Gitu ya, bukan saya suka sama R, bukan. Ya memang kebetulan aja. Repeat, E-nya dihapus gitu ya, dengan salib Kristus. Kita bisa repeat kalau kita ngelakuinnya sendiri. Kita berjuang sendiri, mati-matian melawan sendiri, nggak bisa, pasti akan mengulang dosa. Tapi ketika E-nya sudah disalibkan, kesendirian kita ini sudah disalibkan, kita tidak sendiri, you're not alone. Karena Tuhan ada di pihak kita, bantuin kita untuk ngontrol si kampret ini supaya mau ada di jalan Tuhan. Mau supaya taat sama Tuhan. Yang dibawa pulang jangan kampretnya ya, yang dibawa pulang tentang repeat dan nggak repeat tapi repent. Gitu ya. So, saya tidak akan mengulangi dosa karena saya sudah bertobat. Saya sudah kenal Kristus siapa. Jadi teman-teman, di dalam kehidupan kita, dosanya mah di luar kita. Ada cuma di sekitar kita. Dia nggak ada di dalam kita, dia tidak menguasai kita. Jadi manusia-manusia yang percaya Yesus, dicari sama Tuhan, diselamatkan sama Tuhan, sudah punya kasih karunia-Nya yang besar. Kita tidak akan gampang banget untuk, oke dosa, yuk jalan lagi enggak. Kita mau bebas dari dosa. Seberapa banyak hari ini yang mau benar-benar serius lagi sama Tuhan? Kalau serius sama Tuhan itu bukan berarti kalian tiba-tiba jadi pribadi yang gak asik, bukan. Justru makin kenal Tuhan makin asik. Karena apa? Sukanya cerita tentang Kristus. Gereja kita punya moto yang bagus banget loh, people is our mission. Tapi syaratnya apa? Connect with God. Nah ini kita sudah bertobat, kita sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Dan kita sudah dibangkitkan bersama juga dengan kebangkitannya. Jadi saya, Anda semuanya ini sudah jadi manusia yang baru. Kalau sudah ada barang baru, biasanya kan barang lama pasti dibuang. Lakukan yang sama untuk dosa juga. Kalau sudah punya yang baru, kebenaran Allah, pakai itu teman-teman. Lakuin itu teman-teman. Jangan cuma habis khotbah ini aja. Nanti 10 tahun lagi sampai tua. Kalau puji Tuhan kalau sampai tua ya, kalau mungkin nggak tahu sampai kapan umur kita, Tuhan dapati kita setia. Dia Allah yang setia, dia sayangnya ini personal loh. Satu-satu dia sayang. Kita selamat nggak bisa numpang. Oh nggak apa-apa kok Kak Aza, aku jahat nggak apa-apa. Aku sudah percaya Tuhan, aku tetap dosa nggak apa-apa. Mamaku tuh rajin berbuat baik. Mamaku rajin berdoa, ikut persekutuan pelayanan, mamaku jago pokoknya. Nanti kalau aku diangkat ke surga, kalau kita semua sudah waktunya diangkat ke surga, aku tinggal pegang kakinya mamaku, terbang. Sudah aku pasti ikut masuk surga. Tidak bisa teman-teman. Nggak bisa. Keselamatan itu personal. Karena dia sayang kita personal. Dia selamatin kita buat satu persatu dari kita. Kita ini waktu diciptakan juga nggak Tuhan ciptain
Jadilah semua satu grup FGF Youth. Jadilah yang ini orang-orang yang sebelah sini. Enggak, Tuhan ciptain kita satu persatu. Makanya waktu kita bikin dosa, dia juga selamatin satu persatu. Amin. Jadi ingat lagi, saya ini tidak akan mengulangi dosa. Karena saya sudah bertobat. Ada Kristus di dalam saya. Ada Roh Kudus yang bantuin saya. Kalau saya nggak antusias sama firman, kalau saya rasanya pengen main-main terus dalam hidup ini karena masih muda, ada Kristus yang di dalam saya yang bikin saya mau serius sama Tuhan. Ada satu gereja kesukaannya teman Aikar saya, hashtagnya serius bergereja. Tapi ini nggak cuma serius bergereja aja, tapi serius dengan Kristus. Nah ini berima gitu ya. Serius dengan Kristus, bukan dua kata lucu bukan. Tapi serius dengan Kristus. Amin. Boleh bilang sama-sama kanan kirinya, serius dengan Kristus. Nah, jangan cuma seriusin pacarnya aja ya. Serius dengan Kristus, masih muda. Kalau pacaran boleh serius, harus serius karena tujuan pacaran adalah menikah. Jangan kayak yang si kampret di depan ini pacarannya udah ganti-ganti, seriusnya sama yang satu ini. Jangan kayak gitu. Kalau Tuhan kasih waktu, jadi muda, jangan berbahaya. Jadi muda yang jadi berkat. Kita gak pernah tahu umur kita. Ada mungkin yang punya jam yang paling smartwatch yang bisa bilang, hidup kalian tinggal sebulan lagi. Ada? Kalau ada saya juga mau beli. Tolong kasih tahu. Gak ada ya? Tuhan gak pernah kasih tahu. Semua datangnya tiba-tiba. Makanya itu Tuhan menolong kita untuk menjalani kehidupan ini. Makin tua, makin bertumbuh nanti, makin cinta sama Tuhan. Saya pengen lihat juga nanti teman-teman semua yang di sini, waktu nanti saya sudah tambah tua, kalian juga tambah tua, setia melayani Tuhan. Saya nggak lihat teman-teman yang ada di sini, misalnya ketemu sudah gede nanti bilang di YouTube, saya agnostik, nggak ada yang kayak gitu ya. Atau tiba-tiba nanti 20 tahun depan, saya tidak percaya Yesus. Yesus itu, ya Yesusan itu apa, nggak ada. Saya nggak mau itu, tapi saya berdoa, Tuhan pelihara setiap kita, Tuhan tolong setiap kita makin serius sama Tuhan. Yuk, kita boleh bangkit diri yuk. Saya undang pemain musik untuk boleh datang ke depan. Nanti kita beresin ya, SO ya. Ini enggak apa ya? Nanti saya bantu beresin kok. Saya bertanggung jawab. Oke. Yuk kita mau siapin hati kita. Kalau hari ini ada yang merasa mungkin belum percaya sama Tuhan. Belum terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Atau sudah percaya Tuhan tapi cuman ikut-ikutan supaya gak malu lah aku angkat tangan. Kalau benar-benar dalam hatimu kamu belum percaya Tuhan, kita berdoa pagi hari ini. Yang kedua, kalau mungkin ada yang sudah percaya Tuhan, kalian sudah terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi masih main-main sama Tuhan, masih takut untuk serius sama Tuhan. Hari ini saya mau berdoa buat kalian semua, supaya kita gak takut untuk serius sama Tuhan. Tuhan kita bukan Tuhan yang menakutkan, Dia Tuhan yang dekat, Tuhan yang sayang, Tuhan yang ada di dalam kita, Tuhan yang memampukan kita. Yuk sama-sama kita mau nyanyikan pujian ini. Terima kasih Tuhan.